Tekan dulu mic-nya Bapak Ibu Yuli. Nah, saya mau minta pencerahan atau saran bagaimana cara meyakinkan agar calon mitra bisa gabung ke Metaforce. Dan kalau sudah jadi mitra, mau meyakinkan mitra. Pertanyaan saya kepada Bu Yuli, apakah Ibu Yuli sudah yakin dengan Force ini? Pertanyaan saya nih, linknya itu jelek. Nah, Ibu sudah mempelajari apa tentang Force? Apakah hanya yakin saja, jadi terus pengen cerita? Cerita apa? Contoh, kalau Ibu meyakini sebuah produk kecantikan, bagus, dan pengen ceritakan ke orang untuk menggunakan, kan Ibu kan harus tahu misalkan khasnya, pembuatnya, manfaatnya, harus tahu produknya. Belajar dari buku atau belajar dari petunjuk atau siapa yang menawarkan. Demikian juga dengan Force, Ibu. Bu Yuli juga harus tahu produknya dulu. Bagaimana Anda mau meyakinkan orang lain dengan ilmu, jika Ibu sendiri belum yakin dengan ilmu. Kita nggak boleh yakin itu seperti orang beragama. Aku yakin agamaku Islam paling benar. Alasannya apa? Sudah pakai alasan. Pokoknya aku yakin Islam paling benar. Nggak bisa kadang-kadang seperti itu. Orang harus butuh penjelasan. Ini contoh ekstrim ya. Mungkin bisa yang lain. Jadi keyakinan itu tidak cukup meyakinkan orang lain. Apa yang Anda yakini itu belum tentu orang yang lain yakin. Karena apa? Karena orang yakin biasanya ada dua hal. Karena logika. Kalau dia berpikirnya dengan logika, dia akan bicara teknologi. Kenapa Force ini anti scam? Kenapa Force ini bisnis bukan orang lain? Kenapa bisa Force diciptakan dengan smart contract tanpa ada kontrol admin? Bagaimana bisa bisnis bonusnya 100%? Pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah Bu Yuli bisa jawab? Anda harus bisa jawab. Supaya apa? Supaya orang lain Anda bisa jawab. Betul? Itu kuncinya, Bu. Iya, siap. Ibu mau nanya dulu. Jadi saya nggak ngomong bagaimana meyakinkan orang lain. Yakinkan diri Anda. Serap ilmunya, pahami dulu. Ini tidak sekedar nawarin orang level dapat, tapi level itu wujudnya kayak apa? Memberi pemahaman level itu seperti jaring ikan. Kalau kita punya jaring tapi tidak digunakan untuk mencari, punya saja ditaruh di rumah tidak menghasilkan. Seperti punya level didiamkan saja, tidak kita tawarkan ke orang. Orang tidak beli level kita nggak dapat penghasilan. Seperti jaring ikan. Kita punya jaring 1 sampai 5, tapi jaringnya tidak dimasukkan di empang, kita simpan di lemari, kira-kira bisa menangkap ikan tidak jaring itu? Iya. Logikanya tidak. Karena Force ini bukan investasi, Bu. Force ini bisnis. Force ini alat untuk menghasilkan keuangan. Seperti hanya Ibu ikan, Ibu punya alat jaring ikan, pengen cari ikan, makanya jaring ikannya dipakai di empang, di sungai, di laut. Terus bagaimana cara menggunakan jaring? Banyak yang bisa. Mungkin yang jual jaring, mungkin orang yang biasa mancing. Di Force, Anda jangan tanya diri Anda. Tanya ke grup, bagaimana saya menggunakan level itu bisa laku? Oh, ada caranya, Bu. Caranya pahami. Kemudian buat promosi di grup status, buat promosi di media sosial, belajar bertanya. Di grup itu ada. Di grup bertanya, Anda bertanya belum tentu bodoh. Anda bertanya tidak bodoh, tapi malah Anda pandai. Karena rasa keingintahuan Anda pengen dijawab. Coba perhatikan sekolah Ibu Yuli. Teman-teman Anda yang suka bertanya, biasanya dia pasti pandai. Betul ya? Kalau diem, orang mudeng alias tidur.
Kalau saudara bertanya, teman-teman Anda perhatikan. Sama dengan di bisnis ini, Anda ingin tahu lebih jauh dengan bertanya. Itulah tujuannya kenapa Anda punya grup, ada Zoom, kemudian ada pertemuan-pertemuan lah di online. Tujuannya untuk menggali ketidak kita tentang apa yang sedang kita kerjakan. Intinya itu. Itu ya Bu ya. Ya Pak, makasih. PR-nya itu dulu. Kerjakan dulu yang tadi saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Oke. Ya. Bu Yuli, boleh tahu upline-nya siapa? Itu Pak Soleh ada. Pak Soleh. Oh, upline-nya sampean Pak Soleh. Jadi Pak Soleh dengan Ibu Yuli sama-sama tidak tahu belajarnya ke siapa? Ke yang lebih tahu. Jangan pada nggak ngerti, pada bingung sendiri. Iya. Karena di sini tidak ujuk-ujuk brojol jadi member enggak kan? Iya. Aku jadi member nih. Tidak bisa. Anda ikut course kan. Orang yang mengundang itulah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan ilmu pada Anda. Tapi kalau orang yang mengundang juga sama-sama masih nggak ngerti, tanya lagi atas dirinya. Pandai. Ya. Izin. Bukannya ya. Itu kan pacar, bukannya saya diamin, udah beda lagi. Kalau dikasih tahu itu beda dengan sama orang lain. Udah nih saya gini ya, begitulah namanya kalau mantan pacar. Ya Bu, ya Pak. Biasanya kalau yang ngasih tahu suaminya sendiri itu biasanya nggak percaya. Saya tahu. Makanya biar tanya sama kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Pak Soleh sama Bu Soleh di sini sama-sama ingin menjalankan bisnis bersama. Saya tahu dari kursus sopanya ini sama merah dan saya tahu kalian sampingan kan itu. Cuma beda handphone aja. Ya. Intinya, tanyakan bisnis ini kepada orang yang sudah melakukan, orang yang sudah punya pengalaman. Intinya itu. Biar ilmunya nambah. Nggak apa-apa. Bu Yuli pun tanya di grup nggak apa-apa. Nggak harus tunggu sama Pak Soleh. Nanti Pak Soleh juga standby, bukan? Gitu ya, Bu Yuli ya. Ya, makasih Pak. Makasih banyak.